Saudara, dalam beberapa saat terakhir ini kami digerakkan Tuhan sebetulnya untuk menyiapkan umat Tuhan memiliki akan yang namanya wadah yang besar. Sebab kami mengerti bahwa tahun depan akan ada begitu banyak anugerah dan blessing Tuhan yang sangat ajaib. Maka semua blessing yang ajaib itu tidak akan berarti banyak kalau Anda dan saya tidak punya wadah yang besar. Saya menggambarkan berkat itu seperti air terjun yang begitu kuat dan begitu deras. Sebagian dari kita datang membawa sendok. Anda ditanya, mau kemana? Aku mau terima berkat besar. Dan ini wadahnya. Apa itu? Sendok. Begitu Anda tadahkan kepada air terjun yang kuat, mungkin saudara tidak akan mendapat apa-apa. Bahkan wadahmu akan terpelanting dan hilang. Sebagian lagi membawa kaleng cat dan berkata ini merupakan wadahku. Saudara, dalam waktu hitungan detik, wadah Anda akan penuh. Dan engkau tidak bisa membawa pulang lebih daripada itu. Ada orang yang membawa ember yang besar. Maka seberapapun yang dibawa, embernya akan penuh. Dan begitu penuh, tidak ada lagi ruang buat berkat Tuhan diberikan dalam hidup. Sebagian lagi bawa bertangki-tangki air yang kosong. Dan seberapapun yang Anda bawa, itu akan penuh. Menyiapkan diri kita menjadi sebuah wadah yang besar adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, saya melihat bahwa minimal Alkitab menyebut ada 4 macam wadah. Ya, ada 4 macam wadah. Wadah yang pertama, saya sebut namanya wadah itu adalah pundi-pundi. Atau kalau bahasa kita sekarang, dompet. Itu wadah pertama. Wadah kedua namanya tempayan. Wadah ketiga namanya keranjang, basket. Wadah keempat namanya lumbung. Nah, tentu tidak bisa pagi ini saya bahas semuanya. Saya mau bahas satu bagian. Karena nanti kita akan lanjutkan di ibadah kedua dan kemudian ibadah ketiga. Tapi ini yang saya mau ajak Anda melihat pada pagi hari ini. Saya berdoa akan membuat mata rohani kita terbuka. Mari buka bersama dengan saya dalam Injil Markus pasal yang ke-13. Dan lihat mulai ayat yang ke-14, Markus 14 mulai ayat yang pertama. Markus 14, lihat mulai ayat yang pertama. Hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik bagiku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya di mana saja
Injil diberitakan di seluruh dunia. Apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Ayat 10, lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu kepada imam-imam kepala dengan maksud menyerahkan Yesus kepada mereka. Saudara sekalian, ada sebuah setting yang ajaib sekali. Dan kalau Anda mempelajari firman Tuhan, tidak ada satu bagian pun, sekecil apapun dari firman ini yang meaningless, yang tidak ada artinya. Every detail, setiap detail di Alkitab itu meaningful. Dan lihatlah peristiwa ini dengan latar belakang kota Betania. Saya harap Anda mengerti nama Betani itu artinya apa. Salah satunya adalah, arti Betani adalah house of death, rumah kencan, saudara. Sehingga orang berkata Betani itu merupakan simbol daripada keintiman. Nah, di tengah-tengah situasi di rumah seorang yang bernama Simon, di kota yang bernama House of Death, terjadilah peristiwa yang kita baru saja baca pada pagi hari ini. Menarik sekali ketika Yesus sedang makan dengan semua orang yang diundang oleh Simon, datanglah seorang wanita. Kalau Anda membaca Injil yang lain, mereka mengatakan, semua kita mengerti, itu adalah Maria. Dia datang membawa akan satu botol minyak narwastu yang mahal harganya. Dan dia membawa dalam buli-buli minyak narwastu yang mahal, dan kemudian dipecahkannya akan botol itu, dan minyaknya dituangkan, dicurahkan di atas kepala Yesus. Satu hari ada seorang teman yang berkhotbah dan menurut saya dia keceplosan ngomong, dia semangat sekali. Saudara, ada seorang wanita membawa buli-buli berisi minyak narwastu dan dipecahkan di kepala Yesus. Ayat berikutnya, maka pingsanlah Yesus. Bukan, dipecahkan buli-bulinya dan minyaknya dicurahkan di atas kepala Yesus. Ada beberapa, ini sebetulnya manusia sekali lah ya. Berapa banyak kita, kalimat itu kita potong beberapa kalimat, kita potong beberapa kata, dan akibatnya artinya bisa beda jauh sekali. So anyway, Alkitab berkata pada waktu itu ada seseorang yang begitu marah. Dan kalau Anda membaca Injil yang lain, orang itu siapa yang marah? Yudas Iskariot. Kalau Anda tadi membaca dia marah, kemarahannya itu dia tularkan kepada orang lain. Dan dia marah dengan berkata, buat apa pemborosan ini? Kalau Anda baca di Injil Yohanes sebetulnya Alkitab berkata, Yudas itu yang memegang pundi-pundi atau dompet atau kas daripada Yesus. Dan Yudas ini pencuri. Berkali-kali dia ambil uang yang sebetulnya disimpan untuk pelayanan, dia pakai untuk dirinya sendiri. Nanti kita akan bahas sedikit mengapa Tuhan tidak pernah menegur Yudas. Nah, hari itu Tuhan berkonfrontasi dengan Yudas. Saudara, saya mau beritahu saudara, tidak semua orang yang Anda anggap salah, Anda bisa konfrontasi. Apakah dia jemaat biasa, ataukah dia seorang pendeta sekalipun. Belum tentu orang itu Anda bisa ajak untuk konfrontasi dan bicara kebenaran. Saya ketika membaca ayat ini, Roh Kudus berkata, nak, sekarang kamu tahu, mengapa Yesus tidak mengkonfrontasi Yudas ketika dia mencuri baru pertama kali. Sebab orang ini jenis orang yang kalau Anda konfrontasi apa yang merupakan pendapatnya, langsung tercabut dan langsung murtad. Bayangkan kalau Tuhan ketika Yudas mencuri pertama kali, saya nggak tahu itu bulan keberapa dia ikut Yesus. Misalnya katakanlah sebulan setelah ikut Yesus dia curi uang pertama kali dan Tuhan mengkonfrontasi, itu Yesus disalibkan sebulan setengah kemudian, saudara. Belum selesai pelayanannya sudah dijual. Kalau Anda baca ini, begitu dikonfrontasi sekali, langsung pergi, Tuhan dijual. Ngerti saudara? Jadi saudara itu mesti jangan pakai Taurat. Oh ini harus saya konfrontasi. Anda harus tanya Roh Kudus sebetulnya. Setiap kali dalam tuntunan Roh Tuhan, jangan ngawur loh. Tanpa kalau Anda tidak bijak saudara, Anda menjerumuskan orang kepada kejatuhan yang lebih mengerikan lagi.
Nah, yang saya mau ajak Anda melihat adalah begini. Yudas adalah orang yang tidak mengerti apa yang dibuat oleh Maria ketika dia mencurahkan akan minyak narwastu yang mahal di atas kepala Yesus. Dan apapun reasonnya dia berkata ini sebuah pemborosan. Inilah tipe pertama dari wadah pertama yang namanya wadah yang bernama pundi-pundi. Yang hanya sebesar dompet kita pada hari ini. Ada banyak orang Kristen, wadahnya adalah dompetnya saja. Dia tidak punya lebih besar daripada isi dompetnya. Dan itu seperti Yudas. Memang tujuannya adalah kalau itu disumbangkan 300 dinar, uangnya diberikan ke siapa? Ke dialah. Dan dia akan memakai orang miskin dengan begitu hebat, hanya supaya dia bisa mencuri lagi kas yang masuk di dalam keuangan Tuhan Yesus. Tapi poin saya pada pagi hari ini adalah begini. Saudara, kalau Anda melihat ya, apa yang dibuat mereka itu jahat sekali. Kemarahan Yudas oleh karena sebuah motivasi tersembunyi yang hampir-hampir detik itu tidak ada orang yang tahu. Belakangan menurut saya baru ketahuan dia itu suka mencuri. Mungkin teman-temannya melihat tapi ya pura-pura nggak tahu karena kadang-kadang pencuri itu lebih galak daripada polisi. Saudara. Ya toh, lebih berani sebetulnya kadang-kadang. Dan mereka sebetulnya ketika Yudas melihat itu dia nggak bisa ngerti. Dia merasa dirugikan tertentu yang tidak pernah diekspos di depan. Nah Alkitab berkata yang pertama itu mengerikan sekali. Dia bicara seorang kepada yang lain. Kemarahannya, ketidakmengertiannya, protesnya itu dia tularkan kepada orang lain. Sehingga dapat dikatakan semua murid pada waktu itu terpengaruh dengan apa yang Yudas katakan. Saudara, berita negatif lebih cepat nyebarnya daripada kabar baik. Untuk orang menceritakan kejelekan orang lain akan lebih cepat dibandingkan orang memberitakan Injil kepada orang lain. Itu kenyataannya. Dan Yudas menceritakan apa yang dalam hatinya, walaupun tidak seutuhnya, dia gak berkata gini, harusnya kan masuk ke gua itu kasnya, jadi gua bisa nyolong lagi. Gak mungkin kan saudara. Bagian nyolongnya dia gak pernah cerita, tapi dia berkata itu pemborosan. Dan kemudian dia ceritakan kepada orang lain, dan Alkitab berkata, para murid itu memarahi perempuan itu. Saudara, kalau Anda baca teks aslinya, menurut saya Alkitab berkata, itu mereka hampir menyerang wanita itu. Dan Tuhan harus berdiri membela dia. Dan berkata, mengapa engkau menyusahkan dia? Sebetulnya dia berkata, mengapa engkau memukul sampai melukai dia? Apa yang membuat orang yang jatahnya cuma dompet atau pundi-pundi tidak bisa mengerti? Saudara, orang seperti ini tidak pernah kenal yang namanya cinta kepada Tuhan. Mungkin juga tidak pernah dia kenal yang namanya cinta kepada sesamanya. House of Deeds, tempat rumah kencan, itu bukan rumah biasa, tempat sebuah keintiman terjadi. Antara wanita itu dengan Yesus, jiwanya mau berkata Tuhan, aku mengasihi engkau lebih dari semuanya, bahkan lebih dari minyak seharga 300 dinar. Ini pun tidak layak sebenarnya aku berikan kepadamu. Pada saat seseorang begitu mencintai Tuhan, dan dengan cintanya dia mengorbankan begitu banyak untuk Tuhan. Orang yang jatahnya memang kecil, walaupun mungkin dia kaya secara daging. Tapi di depan Tuhan yang dia punya hanyalah satu pundi-pundi atau dompet. Yang berkata ini pemborosan. Saudara, tahukah Anda ketika seseorang itu sungguh-sungguh jatuh cinta, hitungan uang itu bukan yang pertama. Saya ingin kembalikan memori saudara bertahun-tahun yang lalu, yang mungkin sudah mulai buram dan tidak pernah Anda ingat lagi. Para bapak-bapak di sini, ingatkah pada cinta pertamamu? Ketika pakaianmu masih aneh dan potongan rambutmu masih jadul, Anda bertemu dengan seseorang yang engkau berkata, wow, ada malaikat yang turun ke dunia untuk aku. Dan tiba-tiba Anda jatuh cinta, yang sekarang mungkin sudah tidak ada bekasnya, cuma tinggal sebelnya Pak ternyata.
Ingatkah Anda peristiwa ketika engkau pertama kali jatuh cinta? Apakah Anda mulai menghitung, waduh gua berat di ongkos nih. Mau ajak makan kok berat ya. Enggak ada tuh. Anda begitu cari baju baru yang tidak pernah pakai parfum, Anda beli parfum, keliru pula. Parfum oma-oma yang dipakai. Untuk apa sebetulnya? Sekedar menunjukkan cinta. Dan itu mahal. Saya beritahu cinta itu berat di ongkos. Makanya kalau cinta sudah pudar, istrinya minta apapun ngomel. Mahal tahu, mahal tahu, mahal tahu. Dulu nggak ada. Mau beli apapun, murah. Uang bisa dicari. Kekasih hati, kapan lagi? Sweet-sweetmu sudah hilang hari ini. Dulu sweet-sweet saudara. Sekarang siut-siut. Kalau istri mau shopping, ngantuk Begitu banyak alasan. Why? Orang yang tidak pernah bisa mengenal yang namanya cinta ke Tuhan. Dia akan berkata apapun yang orang lakukan buat Tuhan. Dia berkata apa? Pemborosan. Semua dihitung dengan hitungan uang. Kalau saudara menghitung hidupmu semua dengan uang, apa yang terjadi? Sebetulnya jatahmu cuma satu pundi-pundi atau dompet. Beberapa tahun yang lalu di Amerika pernah ditemukan seorang oma yang meninggal tanpa diketahui tetangganya. Setelah jenazahnya membusuk, baru kanan kirinya ribut karena mencium bau yang busuk. Mereka coba buka, ketuk pintunya, nggak ada yang bukain. Dan bau itu berasal dari rumah tua milik seorang oma tua. Mereka lapor polisi dan kemudian didobrak, saudara. Ketika didobrak, mereka menjumpai oma tua itu sudah meninggal. Dan dokter mengotopsi, polisi mencari tahu kenapa kematiannya. Dokter akhirnya berkata, setelah dibedah mayatnya, dia mengatakan, oma ini meninggal karena kurang makan dan kurang gizi. Dan dilihat di dalam rumahnya tidak ada makanan, hanya kue-kue kering kecil yang sudah mulai tidak bisa dimakan karena expired date-nya sudah lewat jauh. Dan rupanya dia beli makanan yang hampir expired karena murah sekali. Dan para tetangga menyesali diri mereka, mengapa kita tidak peduli dengan nenek tua ini. Padahal kalau kita gantian beri makan dia sehari 3 kali juga tidak membuat kita miskin. Mereka sungguh-sungguh menyesali jadi tetangga yang tidak baik. Sehingga seorang nenek tua ini mati dalam keadaan kelaparan. Tapi suatu hari saudara, ketika mereka ada seseorang yang mau membeli rumah itu, entah bagaimana mereka masuk, dan mereka mulai melihat perabotnya masih ada tapi sudah berantakan. Lalu pembeli ini berkata, saya mau bongkar ini kasurnya, bekas orang meninggal di sini nggak enak, saya mau buang kalau saya dibeli. Ketika diangkat kasurnya, mereka kaget. Di bawah kasur itu ada tumpuan uang ribuan dolar. Semua rupanya dia hitung dengan uang. Mau beli ini, mahal. Kalau sudah expired kan gratis. Kalau masih ada, beli aja yang kurang seminggu expired. Enggak apa-apa kok. Pabrik biasanya ngitungnya tambah sekian bulan. Semua yang seperti itu dibeli. Cari pakaian yang hangat, sayang. Ngapain saya? Pakai baju rangkep 15 saja. Tidak usah beli yang lain. Ya toh, musim dingin seperti ini salju turun. Dia mau hangatkan badannya, sayang. Nanti gasnya, tagihannya banyak. Dan dia hidup hari demi hari ternyata. Ketika orang makin melihat kehidupannya, orang makin mengerti, bukan karena dia punya uang, tapi uang jadi pertimbangan paling utama dalam hidupnya. Mau apapun, mahal. Mau ini, pemborosan. Bayangin, mau beli sabun mandi, buat apa? Aku sudah tua, tidak ada orang menciumku. Mau mandi setiap hari, 2 hari sekali,
sayang nanti air mesti bayarnya mahal. Tunggu hujan aja, hujan-hujanan. Kan sama. Berapa banyak orang hari ini hidupnya seperti itu. Dan dengan Tuhan dia berbuat yang sama. Orang yang hanya punya jatah satu pundi-pundi. Apa yang terjadi? Persis seperti Yudas. Uang jadi Tuhan. Dia tidak bisa menikmati hidup. Sama sekali nggak bisa. Tinggal keren di Philadelphia. Makan Indomie terus setiap hari. Bagus sih saudara. Tapi kalau itu karena Anda berkata, mahal, irit, jangan ini. Dan dengan Tuhan Anda begitu. Setiap ada orang memberi Anda berkata, pemborosan itu. Setiap ada orang mungkin nyumbang sesuatu, pemborosan itu. Kenapa harus beri LCD? Zaman dulu kan pakai buku, puluhan tahun ya nggak apa-apa. Semua dikomplain. Dan semua dia berkata pemborosan. Dia tidak kenal house of deeds. Dia tidak kenal rumah kencan dengan Tuhan. Dia tidak kenal yang namanya cinta kepada Yesus itu seperti apa. Dan begitu cinta kepada Tuhan, semua yang ada pada kita, it's nothing dibandingkan dengan cintanya kepada kita. Saudara, kalau Anda mengerti Alkitab berkata, ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Kalau cintamu adalah cinta dolar, Tuhan juga berkata, nak, aku juga ngerti hitung-hitungan loh. Ketika kau berdoa, Tuhan berkati aku, mahal. Tuhan, anakku butuh kuliah, mahal. Anda akan terima jawaban yang sama. Tuhan, di sini aku harus bayar kontrakan. Aku mau kontrak diperpanjang. Mahal, nak. Bukankah ada ratusan orang bisa tidur di emperan di kota ini? Irit sedikitlah, nak. Apa yang terjadi? Jatah kita adalah hanya sebesar satu pundi-pundi. Hanya sebesar dompet, tidak lebih dari itu. Seberapa besar wadah hidupmu hari ini? Saya berdoa Tuhan akan berbesar, bukan hanya pundi-pundi, kelak engkau punya tempayan. Sebab kalau hanya pundi-pundi atau dompet, engkau berkata, it's not enough. Ketika nanti Anda punya tempayan, engkau berkata, just enough. Waktu Anda punya keranjang, basket, engkau berkata, more than enough. Ketika Anda punya lumbung, engkau bisa berkata, engkau Jehovah Jireh, the Lord is my provider. Amen, saudara. Mari beli ini, saya sudah selesaikan dengan ajaib 30 menit. Kalau beliau juga bisa 30 menit, mujizat terjadi di Philadelphia. Berikan kemuliaan yang paling baik buat Yesus. Saya akan coba kurang dari 30 menit. Mari kita buka 2 Raja-Raja 4 ayat 1. Minyak seorang janda. 2 Raja-Raja 4 ayat 1. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya suatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saudara, menurut saya ini adalah hamba Tuhan yang punya pundi-pundi cuma satu, sedikit. Sehingga walaupun dia pelayanan, tapi dia begitu kekurangan.
Sampai pada waktu dia meninggalkan begitu banyak hutang. Saudara, dalam hidup kita, kalau kita mau pundi-pundi kita menjadi besar dan banyak, bahkan kita mau memperbesar wadah, maka kita harus belajar dari cerita ini. Bagaimana Elisa membalikkan keadaan dari seorang hamba Tuhan yang hampir-hampir, saudara, tidak memiliki pundi-pundi, bahkan berhutang, menjadi sebuah keluarga yang mengalami kelimpahan dan mengalami, saudara, berkat Tuhan. Nah, apa yang Elisa katakan? Dia berkata ayat yang kedua, apa yang ada padamu? Saudara, dalam hidup ini ada banyak orang yang berkata, saya tidak punya apa-apa. Dan itu poin pertama, saudara. Karena dia merasa tidak punya apa-apa. Dia tidak pernah melipat gandakan. Dia juga tidak pernah, saudara, belajar lebih lagi. Dia tidak pernah menabur dengan apa yang ada padanya. Sehingga ujungnya, bahkan yang ada padanya diambil oleh Tuhan. Karena di dalam hidupnya tidak ada yang berguna. Saudara, saya khotbah di Surabaya. Dan pada waktu saya cerita tentang cari apa yang ada padamu, ada seorang ibu miskin, tinggal di desa. Saudara, dia tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang ada padamu? Yang aku bisa pakai untuk pelayanan, yang aku bisa lipat gandakan, supaya wadahku menjadi besar. Saudara, dan Tuhan itu bicara sama dia, pohon mangga. Dia memang miskin, tapi rupanya dia punya pohon mangga, yang mangganya itu enak banget, saudara. Dan kemudian Tuhan mulai berkata, pakai buahnya itu untuk memberkati banyak orang. Saudara, dia mulai praktek. Dia ambil beberapa, saudara. Dia pergi ke rumah sakit. Saudara, dia doakan orang dan dia bilang, saya kasih mangga supaya kamu tambah sehat, banyak vitamin C-nya. Saudara, dan dia bilang ini mangga spesial, enak. Begitu orang makan, dia bilang, wah benar, ini enak. Tambah lagi didoakan. Saudara, karunia-nya bertambah. Sehingga dia setiap kali, saudara, berdoa, dia punya ketajaman. Dia tahu bahwa orang ini punya masalah ini. Tuhan mau bagaimana untuk orang ini sembuh. Saudara, dan itu dia buat setiap minggu, saudara. Dia ambil satu hari untuk pergi ke rumah sakit, doakan orang. Saudara, temannya bertambah banyak. Saudara, dia ditawari beberapa hal. Bu, di daerah ibu sudah ada ini belum? Belum. Ya sudah Bu, saya kasih uang buat ibu buka, ya, kios kecil-kecilan. Ada lagi, saudara, seseorang yang berkata, Bu, di tempat ibu sudah ada persekutuan belum? Belum. Ya sudah, saya buka di sana persekutuan. Karena dia juga kasih mangganya ke hamba-hamba Tuhan, termasuk ke saya. Dan saya akui mangganya memang enak. Saudara, hanya dari pohon mangga satu, rumahnya hari ini, saudara, dibongkar. Dari rumah kecil reot jadi rumah yang cukup besar. Saudara, punya kios di depan, di mana itu berfungsi seperti Alfa supermarket kecil lah, saudara. Walaupun itu besarnya cuma 3x3, tapi semua barang komplit di situ. Dan orang sekitar daripada pergi jauh-jauh, butuh apapun datang ke situ. Saudara, hanya modal, saudara, pohon mangga. Di rumahnya sekarang ada persekutuan. Ada seperti, saudara, FA atau seperti MK. Saudara, dan hidupnya tidak pernah lagi biasa-biasa. Orang menyebut dia di situ sebagai nabi Tuhan, karena dipakai Tuhan untuk melayani dari sebuah rumah sakit ke rumah sakit. Saudara, ini cara memperbesar wadah. Setiap kita ada sesuatu di rumah yang bisa kita bagikan. Jangan berhenti dan berkata, saya tidak punya apa.
Tetapi satu lagi saya berkata, ibu ini berkata, saya punya minyak. Dan minyak itu ternyata menolong hidupnya. Pagi hari ini saya mau berkata, saudara dan saya punya pengurapan. Dan pengurapan minyak itu, Roh Kudus itu sendiri cukup untuk segala sesuatu. Roh Kudus bisa membuat jalan di mana tidak ada jalan. Roh Kudus bisa mengajari kita, walaupun kita bukan lulusan S2, S3. Saudara, Roh Kudus membuat kita lebih dari banyak orang di dunia ini. Saudara, saya berkali-kali ketemu dengan orang bisnis, berkali-kali ketemu dengan orang politik. Saudara, dan pada waktu saya cerita, saudara, dia berkata begini, tahu nggak ibu, cara ibu mengelola yayasan mana? Itu sebenarnya ide yang sangat brilian. Itu ide yang ajaib. Saudara, mereka berkata itu marketing hebat. Itu adalah sebenarnya politik yang paling oke. Saudara, setiap kali masa kampanye, ini hari-hari saudara, Indonesia sedang mempersiapkan sebuah masa yang baru, masa pemilihan presiden. Tahun depan kita akan memasuki. Nah, saudara, setiap kali masa seperti itu, tapi bukan saja dalam level pemilihan presiden, bisa pemilihan DPRD, wali kota, gubernur. Saudara, maka saya ini menjadi salah satu, saudara, tempat untuk mereka datang. Dan mereka selalu berkata, Bu, ya, kami butuh 100.000 orang untuk pawai, untuk pakai baju PDIP misalnya, ya, baju Golkar. Jadi setiap hari bajunya ganti, saudara. Saudara, supaya kelihatannya masanya banyak. Saudara, dan saya bilang oke, saya bisa kerahkan semua. Dari rumah singgah, pemulung, saudara, ya, saya bisa kerahkan. Saudara, dan saudara tahu itu berapa? Satu orang harganya 25.000. Tambah kaos 1, tambah makan 2 kali, saudara, ya, tambah bus. Itu harganya satu orang. Saudara, dan mereka cuma kerjanya pagi datang, dikumpulin, hadir di acara mereka, teriak-teriak, nggak ngerti apa juga, saudara, ya. Saudara, kurang lebih 3 jam, saudara, ya. Maka mereka semua dibayar 25.000, dapat semua pada waktu pergi di bus itu semua diganti kaosnya. Semua mendadak. Kalau yang manggil kuning, kaosnya jadi kuning. Besoknya yang manggil merah, kaosnya merah. Besoknya yang manggil biru, kaosnya biru. Orangnya sama, saudara, ya. Jadi begitu selesai masa pemilu, mereka setidaknya punya 6 kaos, saudara. Lumayan kan, saudara, tiba-tiba dapat, saudara, 6 kaos tambahan, saudara, ya. Nah, dan orang tahu. Tapi toh mereka butuh itu untuk masuk di televisi dan sebagainya. Setiap kali mereka lihat itu, dan mereka butuh orang, mereka tidak bisa kumpulkan. Mereka cari kami sediakan itu. Saudara, dan buat saya sebuah keuntungan besar. Mereka dapat uang, dapat kaos, mereka dapat transport, dapat makan. Tapi pada waktu kami kumpulkan, kami beritakan Injil. Kami berkati mereka dengan cara berpikir yang baru. Jadi sebenarnya saya kalau misalnya 6 saudara kaos mereka dapat, mereka juga dapat kesempatan 6 kali dengar firman. Dan bukan pakai duit saya, pakai duitnya orang-orang itu. Lebih untung lagi, mereka kan butuh nasi makan. Saya bilang lagi, saya aja Pak yang sediain, Bapak keluar duitnya. Dia bilang, berapa Bu satu orang? 10.000. Padahal saya sebenarnya ambil dari orang dengan harga 7.000. Untung lagi, betul kan? Saudara, nanti saya bilang lagi, Pak, mereka butuh minum. Oh iya, ya ambil dari saya, ya.
Saudara, kami punya pabrik air minum dan kami keluarkan dari kami. Untung lagi, saudara. Nanti kemudian kalau mereka bilang, Bu, kami mau buat acara, ya, peduli wong cilik. Saya bilang, oke Pak, mau bagi apa? Beras, ambil dari saya kumpulkan. Saudara, mereka bilang 1.000 orang Bu, oke. Saya kumpulin 1.000 orang. Saudara, kami kesaksian, kami ajar, kami bawa puji-pujian, lawatan terjadi, tumpang tangan, semuanya. Sampai saudara, kami saudara kadang berbaptis saudara. Selesai persis setengah jam sebelum jam mereka datang. Lalu saya bilang, sekarang siap-siap duduk yang baik dan semua tepuk tangan pada waktu pejabat datang. Nanti pejabat datang, semua teriak-teriak, wah, saudara ya. Terus pejabatnya kasih 1-2 orang bingkisan, semua tepuk tangan, difoto 5 menit, pejabatnya pulang, saya dapat 1.000 jiwa. Amin. Saudara, itu memperbesar wadah. Ada orang-orang yang tidak pernah mau memperbesar wadah karena mereka tidak berjalan dengan Roh Kudus. Mereka tidak punya ide. Mereka sibuk berkata, tidak ada uang, tidak bisa. Sebelum saya memulai pelayanan Mahanaim, pelayanan untuk pemulung dan sebagainya, lebih dari 10 hamba Tuhan besar mendatangi saya dengan alasan mereka care sama saya. Dan mereka berkata begini, pelayanan untuk orang miskin tidak akan bertahan. Pelayanan untuk orang miskin akan menggerogoti kamu dan menghisapkan sampai habis. Pelayanan orang miskin akan membuat kamu, dia bilang, letih. Bergaul sama mereka akan jadikan kamu seperti mereka. Saya bilang, Alkitab tidak bicara seperti itu. Alkitab berkata, engkau melayani orang miskin, engkau memiutangi Tuhan. Engkau akan diberkati sangat. Saya berkata, Alkitab tidak bilang begitu. Alkitab bilang, beri mereka makan. Maka 5 roti dan 2 ikan jadi 12 batu. Wadah yang besar. Wadah yang besar. Pada saat saudara mulai melangkah bersama Roh Kudus. Saudara, pelayanan ini dimulai saudara 8. Gitu loh. Anak saya umur 20. Waktu mulai umur 4 tahun. 16 tahun yang lalu. 16 tahun yang lalu di saat Stephen ulang tahun, itulah permulaannya. Saudara, 16 tahun yang lalu. Saya tidak pernah tambah miskin. Kami memulai di rumah saya. Hari ini kami punya pabrik roti 3. Pabrik air, saudara. Buat menghasilkan air minum. Kami punya catering yang bisa memberi dan masak sekaligus 10.000. Saudara, kami setiap bulan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Sekolah kami, anak yang terdaftar resmi, sekolah resmi 5.000. Tapi yang sekolah bersamaan, saudara, itu artinya mereka sekolah dengan saudara tidak resmi, cuma dapat ujian, dapat ijazah nanti, saudara, bersamaan. Saudara, puluhan ribu. Tuhan tidak pernah buat kita tambah miskin. Pada waktu kita jalan dengan Roh Kudus, satu, bergaul dengan Tuhan. Roh Kudus itu cukup jadi jawaban buat segala sesuatu. Saudara, hal yang kedua. Saudara, ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Elisa, pergilah meminta bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Saudara, bayangkan ini ibu gembala. Ini ibu nabi. Tiba-tiba dia harus turun dan minta bejana. Saudara, tiba-tiba dia berubah dari ibu gembala, ibu nabi, jadi pemulung, maaf kata. Tapi saya mau berkata, kerendahan hati dibutuhkan untuk memperbesar wadah. Saudara mau wadah yang besar, mulailah belajar
Saudara, saya memulai pelayanan Mahanaim pada waktu yang tahun yang sama Bill Wilson datang ke Indonesia. Saudara, saya dengar tentang Bill Wilson. Saat itu saudara, saya tidak kenal beliau. Saudara, saya coba hubungi dan akhirnya saudara saya dapat info bahwa beliau datang di Cengkareng. Saya masih ingat saya bersama Pak Hasto ke Cengkareng. Dan saya saudara cegat beliau di depan di airport di Cengkareng. Saya minta waktu ngomong 10 menit. Dan saya berlutut di Cengkareng saudara, untuk minta didoakan. Kelihatannya simpel. Tapi pada waktu hati saya sangat menginginkan pelayanan itu. Saya cerita, Bill berkaca-kaca dan dia berkata sama. Bahkan dia berkata, hatimu ya dengan hatimu itu menyatu. Kita punya visi yang sama. Dan beberapa tahun kemudian, Bill bahkan saudara datang ke Bantar Gebang, tempat sampah itu. Dan sekali lagi di tengah timbunan sampah, saya berlutut dan Bill kembali berdoa. Saudara, di tengah timbunan sampah itu, dia berkata, hari ini Tuhan, aku lepaskan jubah dan aku berikan dalam hidupnya. Dia berkata, kalau aku membutuhkan beberapa tahun mencapai 10.000 buat dalam hidupnya lebih cepat. Dan saya berkata, ya, warisan itu lebih cepat. Saudara, Bill butuh beberapa tahun, kurang lebih 10 tahun baru mencapai 10.000. Saya cuma butuh 2 tahun sudah mencapai 10.000. Kalau saya mau jujur, saya berkata itu bukan bejana saya, tapi saya pinjam bejana orang lain. Tapi banyak orang cuma minta ditumpangin tangan, tapi dia tidak tahu apa yang dia minta. Jiwanya tidak memadu. Dia tidak tahu apa yang dia inginkan. Saudara, ambil bejana. Bukan cuma sekedar berkata tumpangin tangan. Saya tidak tahu apa, tumpangin tangan saja. Harus ada sesuatu yang saudara tangkap. Saudara, saya jujur berdiri sampai hari ini dengan banyak bejana dalam hidup saya. Saudara mau memperbesar wadah, tangkap. Saya masih ingat apa yang terjadi waktu saya di Belanda. Hari itu saudara, Morris khotbah dan saya berdiri di pojok sekali. Saya masih ingat dia khotbah tentang singa Yehuda. Dan dia khotbah tentang peperangan rohani. Saudara, dia khotbah dengan kuat bagaimana deklarasi, mengaum dan berkata kepada apapun, roh jahat, pemerintah, apapun, dengan kuat. Pada waktu saya dengar itu, roh saya di sini nyala. Saya tahu, itu bagian saya. Saudara, dan orang belum mulai jalan. Dari belakang saya sudah mulai jalan. Saya sudah mulai jalan. Dan saya tahu pada waktu Morris mulai bergerak, mulai suaranya berbeda ya. Terus mulai lambat, mulai mengulang-ulang. Saya sudah siap. Saya sudah mulai jalan pelan-pelan ke depan. Dan waktu dia teriak, now, dia bilang ya, terima urapan. Saya lari, saudara, ke depan. Nah, di depan itu temboknya cukup tinggi, panggungnya, saudara. Orang semua lari. Dan saya ketempel ke tembok sampai sesek nafas, saudara. Sampai tidak bisa bernafas sebenarnya. Kuat dipepet di tembok, saudara. Dan sejujurnya saat itu, saya tidak rasa apa-apa. Jangan saudara pikir gemetar, geblak, atau tidak bisa ngeblak, mau tegak berdiri, saudara. Saya tidak rasa apa-apa. Tapi roh saya berkata, Tuhan, aku ambil bejana. Aku ambil bejana. Saudara, dan pulang dari itu,
saya pelajari semua tentang mengaum, tentang peperangan rohani, tentang kekayaan, kekuasaan, dan otoritas. Dan menurut saya sedikit GR. Hari ini saya tahu lebih banyak tentang peperangan rohani dari beliau. Tapi saya mau jujur, awalnya, bejananya dari beliau. Hari ini perbesar wadah, karena Tuhan siap mengalirkan pengurapan seberapa engkau punya bencana yang siap menampung. Tuhan memberkati. Tidak 30 menit. Saudara, ini waktunya kita memperbesar bejana hidup kita. Memperbesar wadah kita. Katakan amin. Saudara, jangan sampai kita hanya seperti pundi-pundi. Dompet, bahkan bukan cuman ukuran berkatnya. Pikiran kita, saudara, sesempit dompet. Itu Tuhan perlu ada pembalikan keadaan supaya akhirnya kita seperti janda daripada Nabi tadi, yang akhirnya mengalami kelimpahan luar biasa. Siapa percaya bahwa tahun depan 2014 adalah tahun di mana Tuhan akan berkati kita kalau kita mau memperbesar kapasitas hidup kita. Katakan amin. Ayo kita berdiri bersama-sama, datang pada Tuhan. Perkenan Bapa, Tuhan ajari kami tidak hanya jadi orang yang mendengar. Roh Kudus, biar kami menyambar firman-Mu hari ini dengan hati yang mengerti. Ampuni kalau selama ini kami seperti Yudas yang begitu sempit kapasitas wadah hidupnya. Tapi kami mau berkata, biar hari ini kami mencintai Engkau Tuhan lebih lagi. Dan kalau orang cinta kepadamu, tidak lagi Tuhan, kami menganggap bahwa korban itu adalah sebagai suatu pemborosan. Tetapi justru sebagai ekspresi cinta kami kepadamu. Mari angkat kedua tanganmu bersama-sama, saudara. Katakan, Tuhan, inilah kerinduan kami. Berkenan Bapa, itu